Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah sistem operasi Tizen. Tizen adalah sistem operasi open source berbasis Linux yang biasanya dipakai oleh perangkat Samsung. Sebenarnya cara membaca Tizen ini itu Tizen. Cuman saya enaknya nyebutnya Tizen. Langsung saja kita lanjut ke sejarah awalnya. Sejarah Tizen ini berawal dari sistem operasi MeeGo yang dikembangkan oleh Nokia dan juga Bada yang dikembangkan oleh Samsung. MeeGo adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Nokia dan Intel sebagai lanjutan dari sistem operasi Nokia sebelumnya, yaitu Maemo. Sayangnya, MeeGo ini hanya digunakan di satu perangkat saja, yaitu Nokia N9, karena tidak lama setelah MeeGo rilis, Nokia dipaksa pakai Windows Phone sama CEO Nokia di zamannya, yaitu Stephen Elop, dan jadi penyefong Windows Phone. Dan akhirnya Nokia hancur gara-gara pakai Windows Phone. Setelah Nokia murtad ke Windows Phone, akhirnya proyek MeeGo ini tidak dilanjutkan lagi. Kalian bisa lihat sejarah Windows Phone di video saya sebelumnya. Padahal MeeGo ini OS yang cukup potensial, namun sayangnya dibuang begitu saja oleh Nokia. Namun karena MeeGo ini open source, siapa saja bisa melanjutkan proyek ini. Untungnya masih ada perusahaan yang peduli dengan proyek MeeGo ini. Akhirnya di tahun 2011, Linux Foundation membuat proyek OS untuk melanjutkan MeeGo bernama Tizen. Samsung juga pernah mencoba membuat OS untuk melawan Android bernama Bada. Namun sayangnya OS Bada ini bisa dibilang gagal. Akhirnya Samsung membuat Bada menjadi open source karena sebelumnya Bada ini tuh proprietary non-flash spy yang tidak disukai oleh Lord Anton Wibowo. Namun setelah itu akhirnya Samsung menyumbangkan kode Bada ini ke Tizen dan lanjut mengembangkan Tizen dan melupakan Bada. Singkatnya, Bada ini disatuin ke Tizen. Tizen ini dibuat dari kode MeeGo dan juga Bada. Singkatnya, ini seperti MeeGo dan Bada menjadi satu. Tizen ini juga memiliki banyak pendukung seperti Intel. Bukan Intel yang itu. Bukan yang itu juga. Nah, yang ini baru bener. NEC Casio. NTT Docomo, ya Docomo yang limbah Jepang. Tapi lucunya tuh gak ada limbah Jepang yang pakai Tizen. Panasonic, SK Telekom, Telefonica, dan juga Vodafone. Tizen ini dibuat untuk perangkat embedded seperti smartphone, tablet, smart TV, dan juga infotainment di mobil yang didesain untuk menjalankan aplikasi yang dibuat berbasis standar HTML5. Tizen ini paling sering dipakai oleh Samsung di perangkat mereka seperti smartphone, smart TV, smartwatch, smart kamera, kulkas Samsung 2 pintu minat inbox, dan juga perangkat lainnya. Untuk HP atau smartphone, Samsung merilis HP dengan OS Tizen pertama kali di Samsung Z1. Samsung merilis 4 HP Tizen, yaitu Samsung Z1, Z2, Z3, dan Z4. Samsung merilis HP dengan OS Tizen untuk mengurangi ketergantungan dengan Android dan Google. Dan mereka mulai dari HP ultra low end atau bahasa kasarnya kentang banget. Kebetulan saya punya HP dengan OS Tizen, yaitu Samsung Z2. HP ini dirilis tahun 2016 sebagai HP 4G murah di zamannya. HP ini memiliki spek yang sangat kentang bahkan di zamannya, yaitu SoC Spreadtrum SC9830, layar 4 inch TFT dengan resolusi 480p, baterai 1500 mAh, kamera yang jelek, dan juga yang paling penting adalah OS Tizen. Sayangnya, karena Samsung selalu menjual HP-nya dengan harga yang mahal, Z2 ini dijual agak mahal dan di harganya kalian bisa mendapatkan HP Android beneran. Saya akan membahas bagaimana rasanya memakai HP Tizen Samsung Z2 ini di tahun 2022 di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan like video ini. Bagaimana nasib Tizen sekarang?
Untuk di smartphone, sayangnya nasibnya itu sama seperti Windows Phone, Firefox OS, BlackBerry, dan juga Symbian alias gagal. Layanan smartphone Tizen sudah dimatikan akhir tahun 2021 kemarin. Jadi Tizen Store-nya sudah tidak bisa dipakai lagi. Untungnya Tizen ini open source dan bisa melakukan sideload. Jadi kalian masih bisa install aplikasi dari luar. Untuk smartwatch, baru saja Samsung kerjasama dengan Google dan membawa kelebihan Tizen kepada Wear OS. Dan akhirnya, Samsung akan memakai Wear OS di smartwatch mereka dan tidak melanjutkan perkembangan smartwatch di Tizen. Untuk sekarang, Tizen hanya tersisa di Smart TV Samsung dan juga kulkas pintar Samsung. Alasan kenapa Tizen gagal di smartphone adalah karena sudah telat dan juga tidak diperlukan. Android bisa melakukan yang Tizen lakukan bahkan lebih baik dan juga tidak jarang HP Android itu lebih murah daripada HP Tizen yang didesain buat HP murah dan kentang. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.